Saya membaca dua hal. Pertama, sepertinya kubu Prabowo Subianto itu sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, apakah syarat minimal batas umur itu dikabulkan atau tidak. Kalau itu dikabulkan, maka langkah yang kedua akan dilihat, apakah ini akan jadi kesempatan dan Gibran terutama berminat untuk jadi pendamping Prabowo Subianto. Kalau dua hal ini sudah selesai dan clear, saya kira akan ada skenario-skenario yang lain. Misalnya, Gibran tidak tertarik ikut. Misalnya juga Mahkamah Konstitusi menolak judicial review soal ambang batas minimal, maka Prabowo Subianto pastinya akan berpikir bahwa calon pendampingnya ya dari partai pendukungnya, bisa Erick Thohir, bisa Erlangga Hartarto, bisa Yusri, bisa Anies Mata, bisa AHY, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau melihat kecenderungan saat ini, rasa-rasanya kubu Prabowo Subianto itu masih ingin melihat dan memprioritaskan Gibran Rakabuming Raka untuk bisa berdampingan di 2024 ya sebagai pendampingnya Prabowo. Kuncinya satu, Mahkamah Konstitusi. Kuncinya yang kedua adalah Gibran mau apa tidak. Jangan-jangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan tapi Gibran tidak mau, kan sama saja bohong. Oleh karena itu, bahwa ada skenario pertama dan ada skenario kedua. Skenario pertama tentu prioritas Gibran, yang kedua tentu memprioritaskan calon-calon yang muncul dari internal partai koalisi pendukung Prabowo Subianto. Kalau melihat kecenderungan saat ini ya memang PDIP rasa-rasanya cukup kalem, cukup sabar ya melihat orkestrasi dan dinamika politik yang berkembang. Misalnya nyaris tidak ada serangan-serangan yang keras dan terbuka disampaikan elit PDIP ke Prabowo Subianto misalnya ataupun kepada Gibran. Ini seakan-akan orkestrasi politik yang tidak terlampau berpengaruh kepada PDIP. Minimal kita membaca sikap PDIP sampai hari ini mungkin ini hanya sebatas gimmick, ini mungkin hanya sebatas hore-hore, ini hanya sebatas sesuatu yang mereka anggap tidak penting karena bagi mereka fokus untuk mengonsolidasi kekuatan Ganjar jauh lebih penting ketimbang bicara tentang poros yang lain yang dimana poros itu sedang mengincar Pak Gibran Rakabuming Raka itu per hari ini. Tapi kita tidak pernah tahu ke depan. Kalau betul Gibran bisa maju bersama dengan Prabowo Subianto, tentu ini akan menjadi kegaduhan-kegaduhan yang cukup luar biasa. Karena apapun Gibran itu adalah anak presiden yang saat ini sama-sama berada di PDIP. Akan begitu banyak kejutan-kejutan, dinamika, dan begitu akan ada tensi politik yang akan memanas tentu saja kalau betul Gibran itu bisa maju bersandingan dengan Prabowo Subianto. Tapi kalau Gibran maju sebagai wakil presiden bersandingan dengan Ganjar Pranowo, saya kira tensi panasnya tidak akan terjadi apapun. Karena yang menjadi ramai itu karena Gibran kader PDIP kemudian maju dengan pihak lawan, pihak rival yang akan dihadapi oleh PDIP di 2024. Saya kira di situ kuncinya. Ya, saya kira memang hampir semua calon yang potensial maju di 2024 adalah mereka yang kelihatan warna Islamnya ya. Sebut saja misalnya nama-nama seperti Mahfud MD ataupun Hovifah dan Sandiaga Uno. Ini adalah tiga nama yang dinilai identik atau punya portofolio yang cukup dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Mahfud dan Hovifah kuat misalnya di kalangan Nahdliyin. Sandi ini kan kuat di kalangan Muslim perkotaan ya. Jadi tiga sosok ini memang sejak awal ketika dikaitkan dengan Ganjar Pranowo adalah sosok-sosok yang memang dianggap punya potensi untuk menggarap dan mengonsolidasi kalangan pemilih Islam. Tapi ingat, bagi saya yang melihat dari jauh, wakilnya Ganjar itu tentu butuh begitu banyak kelebihan-kelebihan yang tidak hanya dalam pemilih Islam, tetapi secara teritori misalnya juga harus mulai muncul. Oke, di kekuatan Islamnya kuat, tapi siapa kira-kira sosok yang secara teritori bisa melengkapi kekuatan politik Ganjar, misalnya di Jawa Barat? Siapa yang bisa menutupi? Apakah Mahfud, apakah Hovifah, ataukah Sandi, atau nama lain seperti Andika Perkasa? Siapa yang bisa mengurangi kekurangan politik Ganjar Pranowo di DKI dan Banten? Jawabannya apakah Mahfud, Hovifah, atau Sandi? Sosok-sosok yang dinilai punya kekuatan politik besar, bisa mengakumulasi dan bisa memaksimalkan posisi Ganjar, maka disitulah kemudian sosok itu yang akan dipilih pada akhirnya, bukan yang lainnya. Jadi variasi Islam itu hanya satu variabel. Yang paling penting adalah variabel teritori, siapa sosok yang secara kewilayahan itu bisa menambah suara Ganjar. Itu juga tidak kalah pentingnya. Kalau kita membaca survei Kompas yang terbaru, misalnya sosok yang dianggap mampu mengonsolidasi kekuatan politik non-Jawa,
pemilih di luar Jawa itu Mahfud MD dibandingkan dengan nama yang lain. Variabel ini juga pastinya sedang dipertimbangkan. Tapi sekali lagi, in the end, soal siapa yang menjadi pendampingnya Ganjar Pranowo, ini tentu masih menjadi misteri. Tak satupun ada yang bisa menggaransi hitam dan putih bahwa calon Ganjar itu hanya mengarah kepada satu nama. Tak ada yang bisa menjamin itu. Ya saya kira biasa-biasa saja sih menurut saya ketika Gibran ketiba Kaisang dekat dengan Prabowo Subianto. Kalau dalam langgam komunikasi politik elit ini adalah kedekatan dan kemesraan biasa-biasa saja. Kaisang sebelumnya juga mesra dengan Puan Maharani, Gibran juga sebelumnya mesra dengan teman-teman PDIP dan Puan Maharani. Dan itu dianggap tidak spesial karena ini dianggap anak-anaknya Jokowi yang memang punya DNA di PDIP. Kenapa dengan Prabowo ini ramai? Karena seakan-akan anak-anaknya Jokowi ini dekat untuk mendukung Prabowo Subianto. Bagi saya, ini adalah satu kesimpulan yang terlampau berlebihan, kesimpulan yang sangat buru-buru. Karena bisa saja sikap politik anak-anak Jokowi pada akhirnya tidak akan kemana-mana. Gibran mungkin akan tetap di PDIP, Kaisang tetap dengan PSI yang sampai hari ini punya 3 opsi, dukung Ganjar, dukung Prabowo, atau jomblo. Dan sampai hari ini belum ada keputusan resmi. PSI itu akan bergabung dengan siapapun. Cuman memang ketika Kaisang bertemu dengan Prabowo, ini kan dianggap wah, seakan-akan bagian dari restu Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto. Kalau Kaisang dengan Puan ini kan dianggap biasa saja. Karena memang anak-anak Jokowi, keluarga besar Jokowi itu cukup dekat dengan teman PDIP. Oleh karena itu, variabel kemeriahan inilah yang sepertinya diamplifikasi bahwa Jokowi itu melalui anak-anaknya lebih dekat dengan Prabowo Subianto dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sekali lagi, arah politik Jokowi itu susah untuk ditebak. Jokowi itu orang Jawa. Seringkali sikap suka atau tidak suka, sikap mendukung ataupun tidak mendukung kepada orang lain, itu nyaris tidak bisa dibedakan dengan yang lain. Seperti halnya kita sulit membedakan kapan Jokowi senang dan kapan Jokowi itu tidak senang. Itu rumit. Oleh karena itu, jangan-jangan yang tampak di permukaan seakan-akan Jokowi dekat dengan Prabowo, yang terjadi di belakang itu justru sebaliknya. Oleh karena itu, terutama bagi pendukung Prabowo Subianto, harus berani mulai memunculkan originalitas Prabowo seperti yang dulu 2014-2019, di mana Prabowo adalah sosok yang memang punya profil mentereng, profil kuat, dan itu menjadi magnet yang dijual kepada publik. Kalau saat ini agak beda. Prabowo itu kelihatan ingin mengkapitalisasi kedekatannya, ingin menunjukkan kepada publik bahwa Prabowo itu jauh lebih banyak didukung oleh Jokowi ketimbang yang lainnya. Tapi ingat, Jokowi itu paling susah untuk ditebak sikap politiknya. Jangan-jangan memang di akhir akan balik badan dan tidak menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto. Ketimbang patah arang di kemudian hari, sebaiknya Prabowo hari ini mulai menunjukkan originalitasnya sebagai kandidat presiden. Kalaupun toh dapat dukungan dari Jokowi, anggap saja itu sebagai bonus, tapi bukan yang utama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.